Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina dari kelas 10 AKL 2. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi tentang penggunaan peralatan kantor dalam kegiatan administrasi. Nah, untuk mengenal lebih lanjut, ada beberapa poin penting yang harus diketahui. Yang pertama, pengertian peralatan kantor. Yang kedua, jenis-jenis peralatan kantor. Dan yang ketiga, cara memilih peralatan kantor. Jenis-jenis peralatan kantor ini terbagi atas 3 bagian, yaitu berdasarkan bentuknya, berdasarkan penggunaannya, dan berdasarkan jenisnya. Kita beralih ke poin pertama, yaitu pengertian peralatan kantor. Pengertian peralatan kantor memiliki beberapa pengertian, diantaranya yang pertama menurut De Liange, yaitu bahwa peralatan kantor adalah benda-benda yang dipakai habis dalam pekerjaan sehari-hari oleh pegawai atau tata usaha. Sedangkan yang kedua yaitu menurut KBBI, yaitu sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Poin kedua yaitu jenis-jenis peralatan kantor. Yang pertama berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, peralatan kantor berbentuk lembaran. Yang kedua, peralatan kantor berbentuk non-lembaran. Dan yang ketiga, peralatan kantor berbentuk buku. Peralatan kantor berbentuk lembaran adalah benda-benda yang berbentuk lembaran atau helai. Peralatan jenis ini tidak hanya berbentuk atau tidak hanya berupa lembaran kertas, tetapi juga lembaran plastik, transparan atau helai pembungkus kertas seperti map dan amplop. Contoh peralatan kantor berbentuk lembaran adalah yang pertama kertas HVS, yakni kertas polos berwarna putih yang memiliki variasi ukuran, berat, dan tipe. Yang kedua itu kertas folio bergaris. Sebenarnya ada 2 jenis kertas folio, yakni folio polos dan folio bergaris. Namun, kertas folio polos lebih dikenal dengan nama kertas HVS A4. Sedangkan yang umum dikenal sebagai kertas folio bergaris. Yang ketiga itu kertas karbon dan kertas stensil. Kertas karbon merupakan kertas yang digunakan untuk membuat salinan dokumen dengan menggunakan kertas tinta karbon. Sementara itu, kertas stensil digunakan untuk menjiplak pola dari objek yang satu ke objek atau kertas yang lainnya. Yang keempat yaitu formulir. Kertas formulir berisikan kolom atau keterangan yang nantinya akan diisi dan menjadi data. Yang kelima itu kertas berkop. Kertas jenis ini biasanya berbentuk kertas HVS yang di atasnya telah tertata kop perusahaan yang bersangkutan. Keenam itu kertas buffalo. Kertas buffalo merupakan kertas berukuran tebal, permukaannya agak kasar, bercorak, memiliki berat 150 sampai 230 gram dan memiliki beragam warna yang dapat dipilih sesuai keinginan. Selanjutnya yaitu amplop. Amplop dapat diartikan sebagai kertas pembungkus dokumen yang digunakan dalam kegiatan korespondensi atau surat menyurat. Selanjutnya yaitu map. Map merupakan pembungkus dokumen berukuran cukup besar dan memiliki ukuran yang bervarian. Terakhir yaitu plastik transparan. Plastik transparan ini digunakan untuk melindungi dokumen dari risiko kerusakan. Yang kedua itu peralatan kantor berbentuk non-lembaran. Peralatan kantor berbentuk non-lembaran adalah benda kantor yang sifatnya berbentuk padat. Peralatan kantor non-lembaran terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama alat tulis kantor seperti bolpen, pensil, spidol, penggaris, penghapus, rautan, penjepit kertas, cairan pengoreksi, selotip, lem kertas, dan jangka. Kedua yaitu pembuka surat seperti gunting, pisau, alat elektrik pembuka surat. Yang ketiga stempel seperti stempel perusahaan, stempel terima gaji, tanggal terima gaji, dan bantalan stempel. Yang terakhir yaitu atau yang keempat yaitu perlengkapan meja seperti kalender meja, tempat pensil, baki surat, kotak kartu, nama, file, folder, dan sandaran buku. Bagian ketiga yaitu peralatan kantor berbentuk buku. Peralatan kantor berbentuk buku adalah
salah satu benda yang penting untuk menunjang kegiatan administrasi di kantor atau perusahaan. Contoh peralatan kantor berbentuk buku adalah seperti buku catatan kecil, yaitu buku untuk menulis catatan harian sekretaris. Yang kedua itu buku pedoman organisasi, yaitu buku panduan tentang informasi yang berkaitan dengan organisasi mulai dari sejarah, struktur, produk dan jasa hingga prosedur kerja. Selanjutnya yaitu buku alamat relasi, yaitu buku yang berisi tentang daftar alamat dari berbagai macam organisasi lain atau relasi, khususnya yang sering melakukan kerjasama dengan perusahaan. Selanjutnya itu kamus, baik kamus berbahasa Inggris atau bahasa asing. Selanjutnya buku telepon, yaitu buku yang berisi daftar telepon dan berbagai organisasi yang menjadi relasi dan nomor-nomor penting lainnya seperti pemadam kebakaran, kepolisian, dan rumah sakit. Selanjutnya peta kota besar. Selanjutnya itu buku tahunan. Buku tahunan yaitu buku berisi tentang informasi perkembangan atau kemajuan perusahaan selama setahun terakhir. Selanjutnya itu buku tamu. Buku tamu yaitu digunakan untuk mencatat identitas dan jumlah tamu yang datang ke perusahaan. Selanjutnya buku agenda, yaitu buku untuk mencatat keluar masuknya surat sehari-hari. Selanjutnya buku catatan keuangan. Selanjutnya yang terakhir yaitu buku objek pariwisata, yakni buku yang memuat brosur atau pamflet terkait objek-objek pariwisata di berbagai tempat. Yang kedua itu berdasarkan penggunaannya, terdiri atas dua, yaitu barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Barang habis pakai adalah barang atau benda kantor yang penggunaannya hanya satu atau beberapa kali pakai, tidak tahan lama dan harus diisi ulang. Contoh dari barang habis pakai yaitu kertas, tinta printer, pensil, dan bolpen. Kedua itu barang tidak habis pakai. Barang tidak habis pakai adalah benda kantor yang penggunaannya tahan lama dan tidak perlu dibeli dalam waktu yang cukup lama. Contoh dari barang tidak habis pakai seperti stapler, pelubang kertas, pisau, dan gunting. Selanjutnya itu yang ketiga berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya itu yang pertama mesin-mesin kantor. Mesin-mesin kantor adalah alat yang digunakan untuk membantu kelancaran tugas bagi administrasi seperti menghimpun, mencatat, serta mengolah bahan-bahan keterangan dalam pekerjaan kantor yang bekerja secara mekanik, elektrik, dan magnetik. Jenis-jenis mesin kantor yang dipergunakan bagian administrasi seperti mesin yang digunakan keperluan surat menyurat, contohnya komputer, laptop, dan mesin tik, baik manual maupun elektronik. Yang kedua yaitu mesin yang digunakan untuk mencetak. Jenis mesin pencetak terbagi menjadi dua, yakni mesin pencetak dokumen dan mesin pengganda dokumen. Contoh mesin pencetak dokumen seperti mesin printer. Yang ketiga itu mesin yang digunakan untuk komunikasi jarak jauh, misalnya pesawat telepon, intercom, dan mesin faksimiles. Yang keempat yaitu mesin yang digunakan untuk menghancurkan kertas, misalnya paper herder atau penghancur kertas. Yang kelima itu mesin yang digunakan untuk mendikte. Yang keenam yaitu mesin yang digunakan untuk mengetik, misalnya mesin tik, komputer, dan laptop. Selanjutnya mesin yang digunakan untuk menghitung, misalnya kalkulator. Selanjutnya itu audio visual aid atau alat bantu peraga. Alat bantu peraga terbagi menjadi tiga, yaitu seperti alat bantu yang diproyeksikan seperti slide, proyektor, film, strip, overhead, proyektor, dan infocus. Yang kedua itu alat bantu yang dapat didengar atau dilihat oleh panca indera seperti televisi, tape, video, dan radio. Yang ketiga itu alat bantu peraga yang tidak bersuara dan tidak diproyeksikan seperti grafik, formulir, magnetic board, flipchart, dan papan tulis. Yang kedua itu perabot kantor. Perabot kantor atau office furniture. Sama halnya dengan mesin kantor, perabot kantor dibuat untuk menunjang aktivitas di kantor. Perabot kantor terbagi menjadi dua, yakni perabot berupa furnitur dan hiasan kantor.
Selain bertujuan untuk membantu berjalannya aktivitas kantor, perabot kantor juga berfungsi memperindah dekorasi dan suasana kantor. Yang pertama itu furnitur kantor. Furnitur kantor umumnya berupa benda-benda yang terbuat dari kayu, besi, atau bahan lainnya. Contohnya, meja dan kursi untuk pegawai kantor, sofa dan meja untuk tamu, rak buku dan lemari, filing kabinet atau laci penyimpanan dokumen. Selanjutnya papan tulis, tempat majalah atau koran, meja resepsionsi, tempat penyimpanan uang. Yang kedua itu hiasan kantor atau office arrangement. Hiasan kantor adalah benda-benda yang digunakan untuk menambah suasana yang menyenangkan, sehingga memberi semangat dan kenyamanan dalam menyelesaikan pekerjaan. Hiasan kantor meliputi seperti gambar yang digantung, seperti foto pemimpin negara dan wakilnya, gambar lambang negara, peta, poster, dan gambar struktur organisasi kantor. Yang kedua itu benda seni seperti lukisan, ilustrasi, ukiran, dan patung. Yang ketiga itu vas bunga dan tanaman, baik tanaman mati ataupun tanaman hidup. Selanjutnya atau yang keempat yaitu bendera negara. Selanjutnya hiasan meja seperti ornamen, figura, foto, atau cermin. Selanjutnya alat penunjuk waktu seperti jam dinding atau jam meja. Selanjutnya alat penerangan seperti lampu gantung, lampu meja, dan lampu ornamen. Selanjutnya yaitu penyejuk ruangan seperti AC dan kipas angin. Nah, selanjutnya yaitu memilih peralatan kantor. Cara memilih peralatan kantor yaitu demi mencapai tujuan dan hasil maksimal, tentunya setiap kantor atau perusahaan memerlukan berbagai peralatan dan perlengkapan kantor dengan kualitas yang baik. Pasalnya, kelancaran proses penyelesaian sesuatu pekerjaan di perusahaan tidak hanya bergantung pada fungsi dan peranan dari sumber daya manusia, tetapi juga fasilitas kantor yang baik dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor merupakan salah satu aspek yang menarik untuk diperhatikan. Hal ini untuk membuat pemilihan peralatan kantor yang tepat yang sangat penting. Dalam memilih peralatan kantor yang tepat, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni sebagai berikut. Yang pertama itu tentukan tujuan penggunaan peralatan kantor yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan. Misalnya untuk membantu dalam proses pencatatan dan pengetikan dokumen, diperlukan alat untuk mengetik seperti mesin tik, komputer, dan laptop. Yang kedua itu menganalisis peralatan yang hendak dibeli, mulai dari nama barang, tipe, spesifikasi, merek, kualitas peralatan, harga, jumlah yang dibutuhkan, hingga garansi. Yang ketiga itu memperhatikan segi efektivitas. Ketika memilih peralatan kantor, tentu perusahaan menginginkan peralatan yang efektif dalam mendukung pekerjaan dan aktivitas perusahaan. Sebagai contoh adalah perusahaan dengan sistem penerangan yang cukup baik dan dapat pencahayaan dan cukup dari luar, tidak lagi memerlukan penerangan tambahan seperti stand lamp atau lampu ornamen meja. Selanjutnya yaitu peralatan kantor yang disesuaikan dengan pekerjaan dari kemampuan pegawai. Peralatan kantor dapat dikatakan efektif jika dapat membantu penyelesaian pekerjaan dengan baik dan dapat dioperasikan oleh para pegawainya. Selanjutnya dan yang paling terakhir yaitu memperhatikan penempatan peralatan yang fleksibel. Setelah memilih peralatan kantor, langkah selanjutnya adalah menempatkan peralatan tersebut di tempat-tempat yang tepat. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai penggunaan peralatan kantor dalam kegiatan administrasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.